Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Soleh Iskandar, Ketua RT 2 Kampung Tangan Rejo Sragen Kulon. Ada keperluan apa, Dik? Ini sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak. Iya. Saya Brian, Niki Jinan. Iya. Ya. Kami dari SMA 1 Pak. Gitu. Oke, monggo ada yang bisa saya bantu. Jadi kami itu di sekolah ada project Pak dengan gitu. tema kearifan lokal. Baik. Iya, apa yang perlu saya sampaikan? Kita itu membuat judul tumpengan dijadikan sebagai simbol gotong royong dalam upaya pelestarian silaturahmi Pak. Berarti mengenai acara kegiatan tumpangan yang ada di wilayah kami, sekali, maksudnya seperti itu. Iya. Jadi di sini Bapak berkenan untuk saya wawancarai terkait itu. Oke. Pertama saya mau bertanya Pak, Iya. apa makna dari warna dan bentuk mengerucut pada tumpeng? Kan tumpeng bentuknya tuh kayak gunung gitu kan Pak, mengerucut intinya dan mengapa juga di situ terdapat banyak warna. Tumpeng pada dasarnya kan seperti kerucut jadi ya. Kerucut maksudnya kerucut itu supaya kita tuh mawas diri kepada junjungan kita. Bisa diartikan kalau orang beragama Islam mungkin juga kepada Allah, tapi kepada yang lainnya atau mungkin spiritual yang lain, intinya itu mengerucut untuk menuju ke suatu tujuan kita kepada kepercayaan kita masing-masing. Entah itu yang disebut Allah, entah yang itu disebut Tuhan, entah itu yang disebut yang Maha Esa. Itu yang kerucut. Untuk masalah warna itu merupakan simbol warna merah biasanya itu diciptakan dengan sarana media seperti bawang merah, seperti lombok yang berwarna merah, diberikan ke atas sebagai simbol sifat keberanian. Itu nanti juga ada tumpeng biasanya terbuat dari nasi rata-rata putih. Itu menunjukkan bahwa kita itu suatu hal yang bernilai bersih dari diri kita untuk menuju ke Tuhan kita masing-masing. Pertanyaan sebenarnya tentang kayak pembuatan tumpengnya sendiri itu biasanya itu kayak lewangan gitu dibuat bareng-bareng masyarakat apa beli gitu ya Pak? Untuk masalah pembuatannya ya bisa dibuat sendiri, bisa dibuat bersama-sama bisa. Nah karena apa kok bersama-sama juga bisa? Ya mungkin leluhur kita kan masing-masing juga beda kan mesti. Keinginannya kan beda-beda. Lah mereka yang merasa leluhur saya sukanya ini makanya tak kasih ini. Ada yang tidak. Ya mungkin akhirnya nantinya bisa jadi tumpeng itu nanti berbanyak sekali karena untuk masyarakat bersama mungkin tumpengnya tidak hanya satu, tapi yang lebih besar satu. Lalu kalau di kerajaan atau di keraton itu malah besar, di situ ada sayur-sayuran, ada apa-apa. Setelah itu untuk diperebutkan. Sebenarnya bukan untuk diperebutkan itu karena daripada mubadir untuk ngalah berkah katanya. Itu. Jadi menyesuaikan dengan keinginan leluhur. Iya. Tradisi itu menjadi suatu hal yang turun temurun. Jadi bisa mempereratari silaturahmi. Ya jelas, itu pasti. Apa harus ada tumpengan pada setiap acara itu? Kenapa? Karena gini, kalau kita setiap hari mengadakan tumpengan, ya, pada dasarnya tumpengan itu untuk melakukan tindakan sembahyang ya. Tapi karena tradisi supaya mungkin yang disampaikan yang dimaksud pada pas waktu hari jadi atau sewaktu hari-hari tertentu, itu karena kita mengingat hari itu sebenarnya. Biar lebih spesial gitu. Bisa diartikan lebih spesial. Contoh hari jadi Kota Sragen, nggak mungkin hari jadi setiap hari kan nggak mungkin. Ya toh hari jadi mesti satu. Hari kelahiran Anda mesti satu. Masa Anda mau lahir 2 kali kan nggak mungkin. Nah acara itu dilaksanakan untuk mengingat bertepatan. Bertepatan dengan apa yang menjadi kejadian waktu dulu. Tapi di Tangan Rejo ini tuh masih ini ya Pak, masih sering tumpengan kayak gitu. Pada dasarnya sih masih. Pada dasarnya masih, tapi intinya hal itu dilaksanakan suatu kegiatan-kegiatan tertentu saja. Hari-hari besar, banyak masyarakat itu pasti kalau di suatu di daerah saya di sini suatu ada itu menjadikan suatu hari
yang sifatnya bersama itu mesti diadakan. Karena di desa ini kan masih sering melakukan tradisi tumpengan. Pasti kan ada faktor-faktor yang mendukung sama yang menghambat gitu loh. Nah, kira-kira itu yang mendukung apa, yang menghambat itu apa? Gini ya, kalau kita khususnya orang Jawa, kalau kita masih bisa menghargai kita selaku orang Jawa, itu pasti hal itu tidak diartikan suatu hal yang negatif. Tapi karena sekarang sudah masuk kebudayaan dengan perbedaan zaman sudah masuklah kebudayaan asing yang masuk di sini. Ada yang juga yang mengatakan hal itu menjadi hal yang tidak baik. Tapi alhamdulillah di sini kalau memang itu baik ataupun tidak, yang penting kamu yang melaksanakan. Tapi juga yang melaksanakan, terus jangan mengatakan yang itu jelek. Ya memang itu kamu suka, kamu ingin melaksanakan saja. Tapi satu, jangan sampai membuat yang lain. Di tempat kita kan banyak bermacam ragam gitu. Tapi jangan sampailah mencela, menghina. Itu jangan sampai. Budaya kamu seperti itu ya lakukan saja lah. Tapi ya itu jangan juga kamu melakukan kegiatan seperti itu tapi dengan congkak, dengan sombong mengatakan ini lebih baik, jangan seperti itu. Oh iya, satu lagi Pak, bagi kita kan, bagi anak zaman sekarang, tradisi tumpengan itu termasuk hal sepele. Bagaimana cara menyadarkan kita untuk tetap menjaga tradisi? Iya. Minimal jangan dilupakan walaupun tidak melakukan. Apalagi mencela. Karena apa? Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, nyatanya bisalah muncul Anda itu karena itu. Sebagai anak muda, nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu jangan ditinggal. Dan jangan lupa apa yang menjadi dulunya menjadi perkhidmatan oleh leluhur kita itu jangan ditinggal. Itu. Nah teman-teman, kalian kan udah lihat video wawancara tadi. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari video wawancara tadi. Hai teman-teman, tumpeng memiliki beberapa filosofi yang tidak orang ketahui, yang dimana filosofi tersebut adalah warna dan bentuk pada tumpeng. Nah, tumpeng sendiri memiliki beberapa warna. Yang pertama adalah warna putih yang artinya suci atau kesucian. Yang kedua, warna kuning yang artinya kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah warna merah yang artinya keberanian. Lalu, tumpeng juga memiliki bentuk yang dimana bentuk tersebut adalah mengerucut. Yang artinya bentuk mengerucut tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama. Tumpeng memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah bisa mempererat tali silaturahmi. Karena tumpeng biasanya ada di acara-acara yang banyak didatangi oleh orang-orang. Selain itu, tumpeng juga bisa menjadi simbol gotong royong karena tumpeng biasanya dibuat secara bersama-sama. Tumpengan merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikannya sebagai bentuk rasa menghargai, peduli, dan bela negara. Tradisi ini merupakan bentuk dari identitas nasional. Lalu bagaimana cara kita untuk melestarikan tradisi tumpengan ini? Pertama, kita bisa menumbuhkan sikap peduli dan mengajak para masyarakat untuk melestarikan tradisi tumpengan ini. Dan kita sebagai pelajar, kita bisa mengedukasi para siswa yang lain untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada tradisi tumpengan ini. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah kesimpulan dari tradisi tumpengan yang kita sampaikan. Tapi tadi kita belum kenalan loh. Iya. Perkenalin, nama aku Naurah Halmida dari nomor absen 28. Perkenalkan, aku Brian dari absen 23. Aku Bintang dari nomor absen 6. Aku Jihan dari nomor absen 17. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Loh.